Yang Hmm? semalam kenapa baru saja nyampe rumah, belum 10 menit duduk kok ditelepon katanya ada pasien yang sito gitu, itu kenapa? Oh, ya, ya. Ini disclaimer ya, disclaimer. Jadi untuk ini jadi perhatian buat semuanya, untuk bapak-bapak supaya siaga. Kenapa dulu ada program Bapak Siaga? Ya kan? Terus untuk ibu-ibu juga harus aware sama dirinya. Jadi semalam itu ceritanya kan ada SC tuh, Sito. Kenapa kok di situ gitu? Kenapa kok harus operasi? Ternyata panjang banget ininya, apa namanya, proses persalinannya panjang, nggak maju-maju. Ternyata sekali diperiksa, sebelum dioperasi diperiksa, ternyata kepala bayinya ndongak ke atas. Harusnya kan nunduk, ini enggak, ini ndongak ke atas gitu. Makanya bayinya nggak bisa turun ke rongga panggul. Itu akhirnya apa, harus di SC mau nggak Pembukaannya mau. nggak nambah-nambah gitu. Pembukaannya nggak nambah, Oh, mulesnya jalan, oh, kan jadinya kan kesakitan terus. iya iya. Terus tahu nggak hasilnya apa? Mm-mm. Hasilnya ketubannya keruh, udah kayak susu. Ya makanya harus aware sama diri sendiri. Bapaknya sebagai suami harus siaga, periksakan istrinya ke dokter kandungan, ke bidan boleh untuk ANC untuk mengetahui perkembangan secara fisiologisnya. USG ke dokter penting banget, ke dokter obgyn. Kenapa? Biar tahu nih kondisi dedek bayinya. Kalau di sini bilangnya dedek utun. Dedek utun, janinnya di dalam gimana? Tumbuh kembangnya seperti apa? Aktif enggak? Oh, aktif. Oh, namanya ininya lengkap, bagus gitu. Itu lebih menyenangkan kita tahu. Bukan masalahnya, oh saya mau ini rahasianya Gusti Allah, enggak kayak gitu. Di sini kita harus peduli dengan kondisi kita gitu. Jadi saya sebagai suami pun saya periksakan. Umi kan sering kan dulu hamil mas, hamil adik, gimana pun keadaannya kan tetap periksa kan Iya. gitu. Salam untuk dokter Emir, salam untuk dokter Moya. Dulu dua bocil periksa terus gitu kan, Perdeni. periksa terus. Kenapa? Ya nggak mau gambling gitu, nggak mau gambling. Ya namanya misteri, kalau memang bisa dilihat dilihat aja, nggak masalah. Bukan mendahului kehendak yang kuasa, enggak, tapi kita mau tahu gitu tumbuh kembangnya seperti apa. Dengan kita tahu tumbuh kembangnya yang baik, maka kita pun akan jadi lebih proper, lebih siap menghadapi proses persalinan. Lebih Mau tenang itu juga. normal, mau normal atau mau tindakan SC sekalipun kita udah tahu, udah siap gitu. Psikologisnya jadinya siap sih. Coba sekarang Abi nanya, waktu Umi lahiran Mas, Umi berapa kali diperiksa sama dokter? Waduh, nggak ngitung Nggak lagi. ngitung ya, tiap bulan kan? Ya, Nah, itu kadang satu. sebulan 2 kali Nah, ada. terus itu satu. Yang kedua, gizinya diperhatiin nggak? Ya, tentu. Diomel-omelin nggak sama Abi waktu ini? Ya, tentu. Waktu Umi nggak mau makan, lagi apa namanya, emesis, Mas Asa, diomelin nggak? Lagi mabuk. Diomelin kan? Ya, Makan cuma lawan tempe, diomelin kan? nggak mau makan Diomelin. nasi. Gak mau makan nasi. Makanya minum, cuman mau makan buah sama susu aja. Nah, seperti itu. Itu diperhatikan. Jadi ini jadi concernnya Abi waktu itu. Jadi diperhatikan terus. Oh, harus gimana ya caranya supaya Umi mau makan gitu. Tapi tahu nggak Umi, begitu bahagianya Abi ketika Umi udah mau makan ini bakso ikan waktu itu. Iya, Bahagia banget. Oh, udah bisa makan ini. Proteinnya udah mau masuk. iya, Ya kan? Terus Umi ngajak ke ini Tanjung Kalian, iya. kita makan apa? Otak-otak Otak-otak apa? ikan Otak-otak tenggiri. ikan kan. Nah, mau makan itu seneng banget, itu kebahagiaan tersendiri. Dan itu ketika diperiksakan, dokter Emir waktu itu bilang, wah Pak ini kurang nih, beratnya masih kecil, nggak sesuai dengan taksiran, Nggak harusnya sesuai dengan usia bulan. usia kehamilan segini harusnya sekian.
tahu nggak betapa paniknya Abi waktu itu. Tapi Abi kan ketawa aja kan, senyum aja. Abi harus berpikir realistis, gimana caranya, makan yang banyak, udah hajar gas pokoknya. Makan buah Alhamdulillah, semangka. alhamdulillah di usia ini kelahirannya masa saya kan bagus kan, Iya, panjangnya 50, beratnya terus 33 beratnya ya. 33 gitu. Gitu. Tapi yakin percaya karena apa? Karena udah diperiksakan terus gitu loh. Dan ternyata pemeriksaan mengatakan bahwa ini bagus nih, tumbuh kembangnya bagus, nggak ada masalah. Itulah fungsinya pemeriksaan terus menerus gitu. Bukan artinya Rutin. wah dokternya nyari duit ini, enggak. Itu untuk kepentingan kita kok. Ngapain gitu. Jadi tumbuh kembang janin itu akan kita ketahui ketika kita rajin periksa, kita sering gitu, terpantau, terkontrol gitu. Terus itu Bi yang Abi cerita itu, kalau yang hamil di luar kandungan itu gimana itu? Hamil di luar kandungan. Jadi hasil pembuahan itu ketemunya bukan di kandungan, tapi rahim. Gitu ya. Iya. Jadi ketemunya di ini di saluran itu, tuba, saluran Tuba ini, saluran falopi, hidung telur. Iya. Gitu. Jadi di salurannya harusnya kan dia ketemu terus keluar tuh. Nah ini dia nyangkut di situ. Nah itu kalau membesar kan orang gedenya cuma paling segini aja kegedean nih. Salurannya ya. Salurannya aja kecil. Tapi kalau dia numbuh di situ pecah. Jadi perdarahan kan. Iya, kalau perdarahan apa? Habis kan darahnya. Makanya jadinya apa? Sito. Harus diangkat ya, Harus diangkat, dipotong, diangkat itu gitu. Jadi akhirnya apa? Imbasnya hidung telurnya tinggal satu yang berfungsi. Gitu ya. Karena dipotong satu ya. Lah kan dipotong gimana caranya jahitnya? Kalau nggak di ini ya dijahit. Nah, akhirnya kan ditutup pabriknya separuh. Gitu. Pabriknya tinggal satu. Iya, pabriknya tinggal satu. Iya. Oh gitu. Tapi ya jangan berkecil hati, yang misalnya yang sudah mengalami itu jangan berkecil hati. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Gusti Allah, kita punya Allah. Gitu. Banyak juga ya teman-teman tinggal satu, tapi alhamdulillah masih ada. Ada kemarin cerita itu teman dokter siapa itu ada juga istrinya. Ada juga teman ini tenaga medis itu cerita, wah istri saya tinggal satu pak, gitu, ininya gitu kan. Oh iya gitu. Ya diceritain ya kita turut ini ya, berempati ya ini ya, maksudnya kondisi seperti itu ya semangat aja, udah semangat gitu, bahagia aja gitu. Karena nggak mungkin Allah itu ngasih ujian di luar batas kemampuan gitu. Apa yang kita pikul itu pasti Allah netapin, oh kuat ini gitu. Belum tentu apa yang dipikul sama Abi kuat dipikul sama orang lain. Sama juga yang dipikul orang lain belum tentu Abi kuat mikulnya gitu. Jadi tetap ternyata habis cerita gitu nggak lama kemudian istrinya hamil. Udah anak kedua ya. Anak kedua gitu. Jadi luar biasa. Selama masih percaya dengan Tuhan, selama masih percaya dengan Gusti Allah, ya intinya hubungan dengan Tuhannya bagus. Gitu. Percaya bahwa Allah itu atau Tuhan itu punya miracle, punya keajaiban. Insya Allah asal belum menopause ya, iya. Masih ada kesempatan untuk si istri. Benar. Untuk selagi masih garis berusaha untuk para pejuang garis 2 itu ya harus ini dua belah pihak ya. Jangan cuman istri saja yang harus terapi, harus ini, enggak. Tapi suami juga harus. Lah gimana ceritanya? Bibitnya sawahnya terus yang disuburin, dipupuk kan? Tapi sawahnya terus yang dipupuk, diolah segala macam, ternyata nggak ada ditanamin bibitnya nggak ada. Ya, benihnya kosong misalkan. Ya, bibitnya kosong. Ya kalau bahasa Jawanya bibitnya gabuk. Itu kalau padi ya, padi itu kan direndam dulu tuh. Ya bibitnya yang nggak ada isinya, yang ngapung itu. Ya. Itu. Makanya juga harus kedua belah terapi pihak. Harus suami istri ya. Terapi harus suami istri, nggak bisa cuman suami doang atau istrinya doang, nggak bisa. Yang disalahin
Tapi kebanyakan istri Bi yang disalahin Bi. Ya itu salah. Kebanyakan yang aku tahu ya, teman-teman cerita itu pasti istrinya terus yang diperiksakan, yang minum herbal, yang program kayak gitu-gitulah Ya intinya. itu salah. Tapi suaminya enggak gitu. Kalau bahasa salah kayaknya menghakimi ya. Kurang tepat. Kurang tepat ya. Mm-mm. Kurang tepat aja sih ininya gitu. Jadi kita harus mawas diri bahwa kita tuh sebagai suami juga nggak sempurna gitu. Ada fasenya mungkin hormonal kita yang turun, bisa saja akhirnya apa namanya, hormon yang kita keluarkan, ini sperma yang kita keluarkan itu juga nggak bagus, nggak berkualitas gitu loh. Makanya kalau dua-duanya sama-sama periksa itu fungsinya gitu. Kalau mau yang ini ya, yang program kehamilan Sama-sama periksa, terus sama-sama diterapi. ya, iya, harus sama-sama cari solusi. Jangan sudah ketahuan, misalnya kalau sudah ketahuan terus pasrah, ya sudahlah, ya sudah, berarti ini Nggak mau nggak ikhtiar mau lagi. ikhtiar gitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri gitu. Jadi gimana kita mau bagus, kita mau dapat keturunan kalau kita sendiri nggak mau berusaha kan? Karena pada hakikatnya memang haknya Gusti Allah ya, haknya Tuhan Yang Maha Esa kalau masalah keturunan, dikasih keturunan atau tidak. Tapi terlepas itu kita sudah dinilai ibadah ketika kita sudah berusaha. Makanya perlu banget pemeriksaan tadi itu. Ada orang yang sudah di apa namanya, di diagnosa, ini nggak bisa punya keturunan. Ya kalau Allah masih mau ngasih, Didiagnosa emang lu mandul siapa gitu ya. gitu kan. Oh iya. Gitu. Gitu Iya. ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi manfaat buat semuanya. Bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman, buat yang pejuang garis 2, yang mau jadi bapak siaga gitu. Jadi biar aware lagi sama keluarganya gitu, sama dirinya sendiri. Yang ibu-ibu juga jangan cuman ini doang, jangan enggak lah gini, pertimbangannya banyak gitu. Nah, semoga bermanfaat. See you next time.